Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta nikmatnya, sehingga sampai hari ini kita masih dapat hidup dan dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua, salawat serta salam mari kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah menjadi suri tauladan untuk kita semua. Baik, perkenalkan, nama saya Zulkifli Abdul Malik dan izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi, yaitu peran senyawa organologam dalam bidang kesehatan. Baik, pada kesempatan kali ini ada beberapa poin yang insya Allah akan disampaikan. Yang pertama, pengertian. Bagian ini membahas pengertian senyawa organologam secara umum. Yang kedua, contoh senyawa. Bagian ini membahas contoh senyawa organologam secara umum. Yang ketiga, peran dalam bidang kesehatan. Bagian ini membahas peran senyawa organologam dalam bidang kesehatan. Dan yang terakhir, penutup. Bagian ini membahas kesimpulan senyawa organologam dalam bidang kesehatan. Selanjutnya, bagian pertama, pengertian. Senyawa organologam adalah senyawa kimia yang mengandung setidaknya satu ikatan kimia antara atom dari sebuah molekul organik, di mana atom tersebut juga terikat langsung ke suatu atom logam. Baik, untuk memahaminya, mari kita lihat contoh sederhana yang ditampilkan. Di sini, contoh sederhana yang ditampilkan adalah molekul N-butil litium. Nah, dari senyawa N-butil litium ini, bila kita uraikan ikatan kimia di atom karbon yang paling ujung sebelah kanan, itu dapat kita lihat dari molekul yang di sebelah kanan. Nah, molekul yang di sebelah kanan adalah N-butil litium bila diuraikan masing-masing ikatannya di atom karbon yang paling ujung. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa pada atom karbon yang berada di ujung molekul senyawa organik ini, selain dia mengikat dua atom H, ternyata dia juga mengikat satu atom logam. Dalam hal ini logam tersebut adalah litium atau Li. Nah, dari tanda yang dilingkari tersebut, yang dilingkari merah, itulah ikatan kimianya. Nah, itulah ikatan kimia antara atom karbon dengan logam Li. Sesuai dengan pengertian yang dijelaskan tadi bahwa senyawa organologam itu adalah senyawa yang dimana salah satu atomnya, selain dia terikat dengan molekul organik asalnya, dia juga terikat dengan suatu atom logam. Nah, dalam hal ini atom logamnya itu adalah litium. Baik, ini contoh senyawa organologam secara umum, secara sederhananya. Selanjutnya, bagian kedua, contoh senyawa. Beberapa contoh senyawa organologam yaitu ferosen, kobaltosen, besi pentakarbonil, dan hemoglobin. Nah, gambar ini adalah struktur kimia dari ferosen. Kemudian yang ini adalah contoh struktur kimia dari kobaltosen. Selanjutnya, ini adalah struktur kimia dari besi pentakarbonil. Kemudian yang terakhir, ini merupakan struktur kimia dari atau struktur molekul dari hemoglobin. Nah, hemoglobin ini yang nantinya akan menjadi fokus pembahasan kita pada peran senyawa organologam dalam bidang kesehatan. Karena hemoglobin ini merupakan salah satu senyawa organologam yang juga memiliki peran yang sangat penting dalam tubuh manusia. Selanjutnya, poin yang ketiga, peran dalam bidang kesehatan. Nah, senyawa organologam mengambil peran dalam bidang kesehatan. Banyak sekali aplikasi pemanfaatan senyawa organologam di bidang kesehatan. Salah satunya adalah hemoglobin. Nah, bagaimana bentuk hemoglobin?
dapat kita lihat dari gambar yang ditampilkan. Inilah hemoglobin secara sederhana. Bila kita lihat dia bentuknya bulat dan agak pipih seperti gambar yang ditampilkan. Dan bila kita uraikan atau bila kita melihat lebih dalam lagi, struktur hemoglobin dia seperti ini, seperti gambar yang ditampilkan. Jadi hemoglobin atau Hb merupakan senyawa metaloprotein. Jadi hemoglobin ini ternyata selain dia berbentuk seperti ini, dia mengandung protein dan juga metaloprotein. Artinya hemoglobin ini dia memiliki senyawa protein dan juga dia terikat dengan metal. Dan sesuai tadi bahwa senyawa organologam merupakan senyawa organik yang juga terikat dengan suatu atom logam. Nah, merupakan senyawa metaloprotein yang berperan mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Hemoglobin juga berperan dalam proses transportasi gas lain seperti karbon dioksida. Nah, inilah struktur dari hemoglobin. Nah, kita lihat kembali, ada 4 tanda lingkaran yang sudah saya tandai. Nah, dari 4 lingkaran ini kita dapat melihat terdapat struktur bulat di masing-masing tempat, beta 1, beta 2, alpha 1, alpha 2. Nah, bila kita lihat lebih dalam lagi, ternyata bentuk bulat ini dia strukturnya seperti gambar yang diuraikan. Nah, bentuk bulat inilah yang dinamakan Heme group atau gugus Heme. Nah, satu gugus Heme ini dia memiliki struktur di mana di tengahnya dia mengandung iron atau Fe2+. Nah, Fe2+ artinya atom besi ini dia kehilangan 2 elektron sehingga dia bermuatan positif. Dan bila diuraikan lebih lanjut, dia strukturnya seperti gambar yang di bawah. Seperti yang dijelaskan tadi di awal. Jadi pada pusat struktur molekul dari Heme group ini itu dia mengandung atom besi Fe2+, yang berarti bahwa dia kehilangan 2 elektronnya sehingga bermuatan positif 2+. Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa hemoglobin ini dapat mengikat oksigen sehingga dia dapat membawanya ke seluruh bagian tubuh? Kita lihat. Nah, dari gambar yang ditampilkan, ternyata oksigen dia terikat pada atom besi yang tadi di awal memiliki muatan 2+. Nah, mengapa bisa berikatan dengan besi? Karena ternyata besi ini menyediakan ruang kosong akibat dari kehilangan 2 elektron. Nah, 2 elektron inilah yang menjadi pengisi yang akan diisi dari atom oksigen. Jadi atom oksigen dia memiliki 2 elektron atau satu pasang elektron bebas yang kemudian nanti akan disumbangkan ke Fe2+ untuk membentuk ikatan kimia. Nah, dari gambar ini kita dapat melihat bahwa ternyata satu gugus Heme dapat mengikat 2 atom oksigen. Sehingga bila dikalkulasi secara keseluruhan, satu hemoglobin dapat mengikat 8 atom oksigen. Jadi satu molekul hemoglobin yang bentuknya pipih ini bulat, dia dapat mengikat 8 atom oksigen pada masing-masing gugus Hemenya. Ya, pada masing-masing gugus Hemenya. Nah, setelah berikatan dengan oksigen, seperti gambar yang ditampilkan, selanjutnya dia siap untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Ilustrasinya dapat kita lihat pada pembahasan selanjutnya. Di sini kita dapat melihat mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Nah, untuk yang pertama, O2 tentunya masuk ke dalam alveolus. Jadi dari luar kemudian dihirup oleh hidung dan oksigen masuk ke dalam paru-paru. Kemudian dalam paru-paru tersebut dia masuk ke dalam alveolus.
Yang kemudian setelah bagian ini kita uraikan lebih lanjut, dia ke sini. Dari tanda yang diletakkan di sini, oksigen tersebut tadi masuk pada bagian alveolus. Nah, karena banyaknya atom oksigen yang masuk di bagian alveolus, tentunya tekanan pada alveolus ini meningkat. Sehingga tekanan pada bagian alveolus yang meningkat, sementara di pembuluh kapiler tekanannya rendah, dapat memungkinkan terjadinya proses difusi. Nah, oksigen ini kemudian berdifusi dari alveolus masuk ke kapiler untuk bergabung dengan hemoglobin. Nah, setelah oksigen dari alveolus masuk ke dalam pembuluh kapiler melalui proses difusi, kemudian terbentuklah oksihemoglobin. Oksigen dengan hemoglobin membentuk oksihemoglobin. Nah, di sini dia sudah mulai mengalami proses transport ke seluruh bagian tubuh. Setelah itu kemudian masuk ke jantung kiri, lalu kemudian oksigen masuk ke dalam jaringan, ke semua jaringan yang ada di dalam tubuh. Dia berdifusi kembali dari kapiler menuju ke jaringan. Setelah diproses oleh masing-masing jaringan oksigen tersebut, jadi oksigen telah diproses di sini untuk kemudian menghasilkan kembali CO2. Jadi setelah dihasilkan CO2, kemudian CO2 tersebut masuk kembali ke pembuluh kapiler untuk berikatan dengan hemoglobin di bagian sini. Jadi karbon dioksida dibawa oleh eritrosit. Lalu kemudian masuk ke jantung kanan. Lalu menuju ke bagian sini dari yang ditandai. Jadi hemoglobin dalam eritrosit, dia kembali masuk ke dalam alveolus untuk melakukan proses selanjutnya. Nah, bila diuraikan, dia bentuknya seperti ini. Jadi, reaksi reversible antara oksigen dan hemoglobin. Jadi dia reaksinya bolak-balik. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, pengertian senyawa organologam. Senyawa organologam adalah senyawa kimia yang mengandung setidaknya satu ikatan kimia antara atom karbon dari sebuah molekul organik yang karbonnya terikat langsung ke suatu atom logam. Yang kedua, contoh senyawa organologam. Beberapa contoh senyawa organologam yaitu ferosen, kobaltosen, besi pentakarbonil, dan hemoglobin. Yang ketiga, peran senyawa organologam dalam bidang kesehatan. Senyawa organologam mengambil peran dalam bidang kesehatan. Banyak sekali aplikasi pemanfaatan senyawa organologam di bidang kesehatan. Salah satunya adalah hemoglobin yang bertindak sebagai transportasi oksigen menuju ke seluruh bagian tubuh. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya serta kesalahan dalam penyampaian materi, saya memohon maaf. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.